Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim dari kelas 01 SKMM 005. Ini tugas untuk UAS kemarin, kecerdasan buatan. Ini membahas tentang emo voice, prediksi emosi dari suara menggunakan metode SFM dengan fitur MFCC. Nah, yang pertama latar belakang. Poin pentingnya itu voice asistensi adaptif, call center gratis, dan monitoring kondisi emosional. Tujuan dari penelitian ini untuk membangun sistem pengenalan emosi dari suara manusia. Saya mengimplementasikan algoritma SVM dengan fitur MFCC. Kemudian menguji metode awal menggunakan baseline. Lalu melakukan pengembangan model untuk meningkatkan akurasi dan membandingkan hasil sebelum dan sesudah pengembangan. Lalu dataset dan metodologi. Metodologi penelitian dimulai dari pengumpulan data, ekstraksi fitur suara, pelatihan model machine learning, hingga evaluasi hasil prediksi. Emosi yang digunakan terdiri dari 8 kelas seperti bahagia, sedih, marah, netral, calm, fearful, disgust, dan surprise. Lalu selanjutnya model awal atau baseline. Di sini poin-poinnya ada SVM plus MFCC, 8 kelas emosi, dan akurasi 61,45%. Model awal menggunakan algoritma support vektor mesin dengan fitur MFCC. Lalu data dibagi menjadi 80% dari latih dan 20% dari data uji coba. Hasil pengujian menunjukkan akurasi sebesar 61,45% sehingga model ini digunakan sebagai baseline atau acuan awal. Lalu permasalahan model awal. Akurasi model baseline masih tergolong sedang, terjadi tumpah tindih antar kelas emosi. Misalnya emosi netral sering tertukar dengan emosi sedih atau kalem. Hal ini menunjukkan bahwa fitur MFCC belum cukup menangkap dinamika emosi suara. Oleh karena itu masih perlu dikembangkan lagi modelnya. Lalu untuk slide selanjutnya, pengembangan model. Pengembangan model dilakukan melalui pre-processing audio yang lebih lengkap, seperti menambah fitur lanjutan seperti delta MFCC, delta MFCC pitch, dan fitur spektral. Lalu jumlah kelas emosi disederhanakan dari 8 kelas menjadi 4, yaitu happy, sad, angry, dan neutral. Lalu kita juga melakukan optimasi parameter SVM dengan kernel RBF. Selanjutnya tentang hasil evaluasi model pengembangan. Model pengembangan diuji menggunakan data uji yang sama dengan model baseline. Hasil akurasi meningkat menjadi 79,51%. Kesalahan klasifikasi berkurang dan model lebih stabil dalam membedakan emosi. Lalu perbandingan model. Model baseline menggunakan MFCC dengan 8 kelas emosi dan menghasilkan 81,45%. Sedangkan model pengembangan menggunakan fitur tambahan, jumlah kelas lebih sedikit, dan pre-processing lebih lengkap, sehingga akurasi meningkat 79,51%. Lalu implementasi sistem menggunakan Google Colab dengan pemrograman Python. Library yang digunakan antara lain Librosa untuk pengolahan audio, Skitchlearn untuk SVM, dan Gradio antarmuka untuk penggunanya.
Pengguna dapat mengunggah file audio, merekam suara secara langsung. Lalu tampilan antarmuka. Gambar ini menunjukkan tampilan antarmuka sistem Emo Voice. Pengguna dapat merekam suara atau mengunggah file WAV. Kemudian sistem secara otomatis menampilkan hasil prediksi emosi. Yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini, sistem Emo Voice berhasil dibangun menggunakan SVM dan MFCC. Pengembangan model berhasil meningkat akurasi dari 61,45% menjadi 79,5%. Untuk sarannya, untuk kedepannya sistem dapat dikembangkan dengan dataset yang lebih besar. Selain itu, dapat menggunakan metode deep learning seperti CNN atau LSTM, serta dikembangkan ke aplikasi real-time berbasis web atau mobile. Sekian untuk presentasi UAS susulan saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas kalau kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.